prospek baru sehingga munculnya semangat baru atau orang-orang baru ya, punya inisiatif baru, punya inovasi yang secara bertahap dia akan membawa kita ke Indonesia 2045. Nah, tapi masalahnya ini tadi, kalau saya cemas itu, karena sampai sekarang belum terdengar komitmen, ya, komitmen dari partai-partai politik utama, ya, PDIP, Gerindra, Nasdem, ya, PKB, apa itu, untuk segera mengimplementasikan putusan MK ini. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast TV Masumi. Saya Al-Mizan, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita dalam beberapa hari ini heboh dengan gas 3 kg, gas LPG 3 kg, antrian panjang dan sudah merenggut nyawa seorang ibu-ibu. Dan juga kita dengar berita yang lain juga yang cukup heboh itu, masalah terbunuhnya WNI yang keluar dari Malaysia. Dan yang penting juga ya, belum lama ini sudah agak jadi apa itu namanya, lepas di media, masalah putusan MK nomor 62 yang itu presidensial threshold itu dihapuskan. Dalam kondisi sekarang ini setiap partai politik peserta pemilu itu wajib dan berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan ini kesempatan emas sekali ya, karena waktunya masih 5 tahun lagi, masing-masing partai politik itu harus siap menjaring presiden yang benar-benar hebat, pilihannya terbaik. Dan jika ini terus berlanjut ya, semangat putusan MK ini dapat dipelihara, dikawal, akan berangsur-angsur kita akan terus membaik, mendapatkan capres yang lebih baik 2029, 2034 lebih baik, dan seterusnya hingga 2045 ya, 2045 ya, 2045, sehingga walaupun misalnya Miss dari Indonesia emas ya perak Miss lagi perunggu ya, bukan Indonesia cuma. Nah, ini gimana kira-kira pemikirannya? Sudah hadir biasa di studio kita ya Profesor Chandra Emirullah, teman lama saya, sama-sama pensiunan dari Kementerian Keuangan. Beliau ini alumni Harvard University dan University of Southern California, Los Angeles. Pernah juga jadi dosen di utara Malaysia. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini momentum ya, momentum putusan MK nomor 62 ini memang harus kita pelihara ya. Dan kita harus aktif ya mendorongnya sehingga semangat dari putusan ini dapat dipelihara, dan revisi yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah itu kalau bisa 100% sama. Walaupun meleset sebenarnya ya, jangan jauh-jauh meleset lah dari semangat putusan 62 ini. Gimana Pak ini Chandra, caranya kira-kira? Ya, kita menyambut gembira keputusan MK nomor 62 ini tentang kemungkinan partai politik untuk mengajukan calon presiden mereka sendiri ya. Iya betul. Nah, jadi ini merupakan suatu langkah maju di mana selama ini kita mengetahui bahwa untuk mencalonkan suatu calon presiden itu parpol itu kan harus mencapai threshold 20%. Iya. Nah, itu sangat sulit bagi parpol untuk mencalonkan diri, terutama untuk partai-partai kecil ya. Iya. Jadi kita tahu bahwa yang untuk tahun 2024 kemarin itu hanya PDIP yang bisa mencalonkan. Betul ya. Nah, partai-partai yang di bawah yang lebih kecil dari perolehan PDIP itu tidak bisa mencalonkan. Betul. Nah, ini dengan terbukanya peluang untuk mencalonkan capres sendiri ini
merupakan kesempatan emas bagi Betul. parpol-parpol, bukan saja untuk mencari calon presiden yang bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045, tapi juga akan membesarkan parpol itu sendiri ya, karena kita tahu bahwa kalau parpol itu bisa menjaring atau mencalonkan calon presiden yang unggul, yang disukai rakyat, yang punya potensi kemenangan yang besar, maka kemungkinan besar pemilih juga akan memilih partai tersebut, sehingga terjadi kotel efek ya. Jadi parpol akan mendapat keuntungan dengan mengusulkan calon presiden yang potensial, yang sangat potensial bisa menang ya. Betul. Nah di sini sekarang tergantung dengan parpolnya sekarang. Betul. Bagaimana mereka mereka bisa mengikuti pemilu. Jadi peserta pemilu. Jadi peserta pemilu yang sah. Kemudian nanti kita akan lihat lagi apakah peraturan PMK itu nanti akan dijabarkan dalam bentuk undang-undang ya. Perubahan undang-undang tentang pemilihan presiden di DPR dan pemerintah. Nanti kita lihat sampai berapa jauh keputusan MK itu akan dijabarkan atau dilaksanakan dalam undang-undang. Kita mengharap supaya jangan sampai banyak peraturan-peraturan lagi yang merubah atau merongrong keputusan MK semangat tersebut. Putusan MK itu. Jadi kita betul-betul menghendaki supaya kebebasan untuk mencalonkan calon presiden ini betul-betul disuarakan di dalam undang-undang yang akan disahkan oleh pemerintah tersebut. Iya betul. Dan waktunya kan masih cukup sebenarnya. Jadi secepat paling cepat paling bagus ya, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin gabus, makin bagus ya. Jadi putusan MK ini belum operasional ya, menunggu putusan revisi undang-undang pemilihan umum kan. Nah yang jadi masalah ini ya sampai sekarang itu belum terlihat prolegnya kapan mau dilaksanakan. Nah ini agak mengkhawatirkan kita karena kalau misalnya ini misalnya itu sudah masuk prolegnas 2025, katakanlah bulan Juni selesai, semua partai politik kan udah siap siap untuk menjaring secara tidak resmi calon presiden, sehingga banyak sekali partai politik akan menjaring calon-calon presiden dan kita harapkan banyak muka baru ya. Dengan peraturan yang lama yang gitu juga kan 2014 Jokowi Prabowo, 2019 Jokowi Prabowo, 2004 Jokowi bayang-bayangnya juga. Ya gitu aja kan, ya bosan. Nah, jadi sekarang memang ada prospek baru ya. Prospek baru sehingga munculnya semangat baru atau orang-orang baru ya, punya inisiatif baru, punya inovasi yang secara bertahap dia akan membawa kita ke Indonesia 2045. Nah, tapi masalahnya ini tadi, kalau saya cemas itu, karena sampai sekarang belum terdengar komitmen, komitmen dari partai-partai politik utama, ya PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB untuk segera mengimplementasikan putusan MK ini. Nah, ini gimana, Pak? Ya, jadi kita sembari menunggu revisi undang-undang pemilu itu, sebaiknya parpol-parpol itu mempersiapkan diri. Selain untuk mempersiapkan menjadi peserta pemilu, juga mempersiapkan calon presiden yang akan diusungnya nanti, mulai dari sekarang. Nah, kalau kita melihat prospek tahun 2029, yang paling kuat ini kan kelihatannya Pak Prabowo itu merupakan petahana atau incumbent, biasanya ya. Jadi itu mungkin dia akan maju terus menjadi calon presiden yang akan datang kalau semuanya memungkinkan kesehatannya, kemauannya dan sebagainya. Tapi juga ini seharusnya tidak mengurangi hasrat daripada parpol-parpol untuk mencalonkan calon mereka yang bisa menandingi Pak Prabowo ini. Betul. Ya, jadi ini merupakan tantangan mereka untuk mencari calon-calon yang bisa menandingi Pak Prabowo dengan menjaring semua calon yang kira-kira sangat potensial. Misalkan, terutama kalau parpol itu kan pertama mereka akan berusaha mencalonkan ketua umumnya sendiri. Menurut logika sebelum mereka mencalonkan orang lain atau kader lain. Jadi dari ketumnya sendiri,
kalau bukan ketum mungkin pengurus-pengurus intinya, pengurus terasnya ya. Kalau bukan pengurus terasnya mungkin kader-kadernya. Atau mungkin mereka mencari calon luar. Nah, calon luar ini yang saya lihat potensi ya, mungkin dari kalangan kepala pemerintah daerah atau kepala daerah. Atau mungkin juga anggota DPR atau anggota parlemen, DPD dan sebagainya. Itu merupakan mereka itu kan mereka sudah bekerja sekian tahun dan itu bisa dilacak jejak kerjanya ya, jejaknya. Bagaimana mereka setelah bekerja sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, apakah memang menghasilkan karya yang bagus, yang baik, yang bisa dijadikan modal untuk menjadi presiden. Nah, mungkin dari gubernur ya, yang sudah mempunyai karya yang bisa jadi modal mereka untuk membangun negeri ya, untuk mencapai Indonesia Emas itu. Mungkin yang sudah 1 periode, 2 periode. Kemudian juga mungkin anggota DPR yang sudah berpengalaman menjadi anggota DPR, menjadi komisi, ketua komisi dan sebagainya mungkin bisa. Nah, yang penting rekam jejaknya. Selain rekam jejak juga integritasnya. Integritas itu sangat perlu. Jadi pemimpin itu yang bersih ya. Kalau dia tidak bersih, bagaimana dia bisa menjadi contoh bagi masyarakat? Karena kita tahu bahwa problem yang besar di negara kita adalah korupsi, kebocoran ya. Bagaimana kita menghilangkan korupsi ini supaya anggaran negara itu bisa efisien ya, tidak banyak kebocoran ya, tidak banyak kongkong-lingkong misalnya dengan oligarki dan sebagainya. Yang juga penting adalah bagaimana calon presiden ini bisa terhindar dari pengaruh oligarki yang akan mendiktenya untuk kepentingan oligarki itu ya. Jangan sampai mereka membuat proyek-proyek yang hanya menguntungkan oligarki, tapi hanya marginal bagi rakyat ya. Nah, jadi bagaimana cara menjaring ini? Apakah dengan mengadakan konvensi partai misalkan? Jadi membuka kesempatan bagi para calon yang berminat untuk menjadi presiden dengan bertarung di suatu konvensi partai ya, untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dengan menyampaikan track recordnya selama ini untuk dikaji oleh para anggota parpol yang ikut menilai para calon presiden itu. Nah itu siapa yang menang itu akan nanti diadu dengan para calon-calon lain dari partai-partai lain atau dari tempat-tempat lain atau daerah lain. Dan untuk mencapai itu, Pak Chandra, ini mencapai calon presiden yang ideal tadi ya, yang berintegritas, ya, inovatif, ya, dan lain-lain, bisa dari kepala daerah, bisa anggota parlemen, bisa anggota DPD, ya, anggota DPR, MPR, atau pengusaha yang sukses, ya, pengusaha guru besar mungkin yang hebat, pengusaha yang, nah ini orang-orang ini kalau menurut saya akan muncul dengan sendirinya kalau putusan MK ini segera ditindaklanjuti. Ya. Jadi ada kepastian. Ada kepastian kalau dia maju ya, berjuang dari sekarang ya 2029 dia bakal ikut dalam racing ini. Ya kalau keputusan MK ini ya. Jadi prasyarat ya, prasyarat untuk bisa menghasilkan calon presiden yang baik, ini putusan MK ini dulu harus ditindaklanjuti, harus ditindaklanjutin. Dan kalau partai besar seperti partainya Pak Prabowo, dia tenang aja kan, apapun keputusannya dia baru kuasa kan. Nah ya partai-partai yang lain ini, ya, yang ada 9 partai yang gagal masuk kan, ya 7, 8 ya, 9 ya gagal, 7 masuk ya, 7 masuk, 16. Kemudian yang gagal jadi peserta itu ada 25. Yang partai-partai inilah yang harus berjuang, ya, berjuang untuk jadi peserta pemilu dan berjuang untuk mendapatkan capres yang hebat, ya. Nah ini harus terus disuarakan. Karena kalau menurut saya, bagaimana pendapat Pak Chandra, saya belum tahu, yang ini nggak bisa didiamkan, Pak. Ya, karena kalau belum ada sinyal yang kuat ya dari ruling parties ya, partai-partai besar ini putusan MK ini bisa menguat ya lama-lama. Ini udah hampir 6 bulan ya, belum ada keputusan. Nah harapan kita ya dapat jumlah kandidat yang lebih banyak, yang lebih berintegritas itu, kalau putusan ini tidak
lanjutin dengan cepat, ini akan kira-kira Pak. Ya, saya kira betul. Jadi merupakan kepentingan daripada parpol yang kecil-kecil yang bukannya besar seperti PDIP, atau Golkar atau Gerindra untuk mengupayakan agar undang-undang pemilu itu direvisi secepatnya. Iya, betul. Supaya ada kepastian bahwa mereka memang akan bisa mencalonkan calon presiden tersendiri. Ya. Nah, jadi partai-partai yang kecil ini supaya bersuara di DPR ya. Betul. Termasuk juga partai-partai yang tidak berhasil duduk di Senayan. Betul. Yang belum bisa menjaring suara sehingga mereka bisa ikut di dalam pemilu. Jadi mereka mulai berusaha dari sekarang dengan membenahi administrasi parpol mereka apakah dengan memenuhi persyaratan untuk ikut pemilu, misalkan dengan membuka cabang-cabang di daerah-daerah sehingga memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu dan sebagainya. Itu bukan banyak itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi untuk itu partai-partai kecil ini supaya berbenah secepatnya, supaya mereka bisa ikut pemilu dan juga bisa menjaring calon presiden dengan mulai menjajaki kira-kira calon-calon presiden mana yang potensial yang mereka bisa usung nanti di pemilu tahun 2029 akan datang. Jadi pesan kita ringkas, partai-partai yang non parlemen dan partai yang gagal ngikutin peserta pemilu, pesan kita kalau mau terbilang sekarang bersuara terus, mendesak dengan berbagai upaya supaya putusan MK ini diimplementasikan, direalisasi dengan secepat mungkin dan sesempurna mungkin. Kalau tanpa ini harapan kita akan ada perubahan calon-calon presiden yang bebas dari kelingkungan oligarki itu akan menjadi sirna. Jadi partai-partai itu harus segera baik sendiri-sendiri dan lebih bagus, lebih kuat kalau berkoalisi untuk terus mendesak ruling party supaya putusan MK ini ditindaklanjutin dengan segera. Saya kira demikian pemirsa, mudah-mudahan obrolan ringan kita ini bermanfaat bagi kita semua, bagi rakyat dan untuk kemajuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.